Saya Putri Cuanci Saragi dari kelas PG PAUD Rek B 2018. Di sini saya ingin memberikan video cara atau tutorial membuat forum isian seperti presensi di Google Formulir. Selamat menyaksikan. Untuk memulai membuat presensi di Google Formulir, kita memulai dari Google Chrome, kemudian kita ketik Google Formulir. Kemudian pada bagian ini kita pilih sign in. Kemudian kita pilih formulir kosong, artinya kita akan membuat formulir dari awal. Pada formulir tanpa judul ini, yaitu bisa kita isi dengan judul yang akan kita buat. Misalnya, presensi mata kuliah TIK. Di sini deskripsi formulir bisa kita isi dengan pesan atau cara pengisian formulir kita. Misalnya, silakan mengisi presensi hari ini. Kemudian, misalnya pertanyaan pertama, kita ingin meminta email aktif mahasiswa. Kita ingin menginginkan email berupa jawaban singkat. Kita pilih di sini jawaban yang kita inginkan, jawaban singkat. Kemudian, jika ingin mahasiswa wajib mengisi pertanyaan kita klik wajib diisi. Kemudian, untuk menambahkan kolom pertanyaan, kita klik ikon tambah di samping. Kemudian misalnya kita menginginkan nama dari mahasiswa. Sama seperti yang tadi, karena ini nama, makanya jawaban yang kita inginkan berupa jawaban singkat dan pertanyaan wajib diisi. Kita klik tambahkan pertanyaan untuk menambahkan kolom pertanyaan. Misalnya di sini kita ingin mahasiswa memilih salah satu jawaban, yaitu berupa pilihan berganda. Pilihan berganda di sini berarti mahasiswa memilih satu jawaban. Misalnya itu kelas, misalnya kita mengajar 3 kelas, kelas A 2018, kelas A 2019, dan kelas A 2020. Sama seperti yang tadi, kita klik pertanyaan ini wajib diisi. Kemudian selanjutnya, misalnya kita ingin mahasiswa atau peserta mengisi dengan memilih lebih dari satu jawaban, seperti suasana belajar mata kuliah hari ini. Kita menginginkan jawaban lebih dari satu, maka kita pilih kotak centang. Misalnya pilihannya itu menyenangkan, menyeramkan, terus menarik, atau membosankan, kemudian mengasihkan. Nah, maka di sini mahasiswa bisa memilih jawaban lebih dari satu. Sama seperti yang tadi, pertanyaan ini wajib diisi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kita menginginkan mahasiswa atau peserta itu memberikan jawaban berupa upload file. Misalnya, bukti, screen, perkuliahan hari ini. Maka kita pilih bentuk jawaban berupa upload file. Di sini yaitu kotak ini jawaban dari peserta akan dikirim ke Google Drive kita. Maka kita klik lanjutkan. Nah, di sini izinkan hanya jenis file tertentu. Kita klik. Di sini maksudnya jenis file yang kita inginkan yang ingin diupload bisa berupa dokumen dan gambar. Jika kita ingin dalam bentuk lain, kita hanya tinggal centang. Kemudian jumlah maksimum file yang kita inginkan misalnya 1 dan ukurannya misalnya 1 MB. Kemudian sama seperti yang tadi, pertanyaan wajib diisi. Kemudian jika kita menginginkan mahasiswa menjawab berupa uraian atau paragraf, misalnya saran dan
pesan atau saran dan kritik perkuliahan hari ini. Kita ingin menginginkan mahasiswa atau peserta menjawab berupa paragraf. Maka kita klik ikon paragraf. Kemudian misalnya kita ingin mengetahui output atau sejauh mana pemahaman mahasiswa dari mata kuliah hari ini. Kita pilih drop down. Artinya bagian dari Google Formulir yang kita buat itu lebih dari satu halaman. Misalnya pada bagian 1 kita buat 2 bagian 2. Kemudian kita pilih garis 3 di kanan, kita centang buka bagian berdasarkan jawaban. Kemudian kita ke icon paling bawah yaitu tambahkan bagian. Nah, di sini setelah bagian 1 lanjutkan ke bagian berikut. Bagian 1 kan tadi udah presensi mata kuliah TIK. Maka bagian 2 itu misalnya kita bikin output mata kuliah hari ini. Kemudian kita ingin mahasiswa itu mengisi. Silakan jawab pertanyaan berikut dengan benar. Kemudian sama seperti bagian yang pertama tadi, misalnya pertanyaan kita itu berupa uraian. Pertanyaan misalnya apa atau sebutkan atau salah tuliskan 3 pengertian TIK menurut ahli. Jawaban yang kita inginkan kan berupa paragraf, kita klik paragraf. Kemudian pertanyaan ini wajib diisi. Kemudian misalnya pertanyaan selanjutnya, tuliskan 3 manfaat TIK dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Jawaban yang kita inginkan berupa jawaban singkat dan pertanyaan ini wajib diisi. Selanjutnya, jika kita ingin mengirim formulir ke mahasiswa atau kepada kelas lain, kita ke menu kita klik kirim. Jika kita ingin mengirim melalui email atau mengirim ke email, kita tinggal ketik email di sini, misalnya ke Putri Conci. Kemudian kita tinggal kirim. Nah, jika kita ingin mengirim ke kelas atau ke banyak orang, bisa kita kirim melalui link. Ini adalah link formulir yang akan kita bagikan. Jika kita ingin memperpendek, bisa kita centang perpendek URL, kemudian kita salin. Nah, URL ini atau linknya sudah disalin, kemudian kita tinggal kirim ke mahasiswa atau ke kelas. Misalnya kita kirim melalui WhatsApp web. Misalnya kita ingin mengirim ke grup kelas, kita akan kirim melalui WhatsApp. Kita tinggal kirim, kita buka grup, kemudian kita salin. Setelah itu, peserta hanya akan mengklik link yang sudah kita buat dan siap mengisi formulir sesuai dengan yang kita minta bentuk jawabannya. Kemudian, jika kita ingin mengumpulkan alamat email dari peserta, kita tinggal klik centang di sini. Jika tidak perlu, kita kosongkan aja. Kemudian, jika kita ingin membatasi peserta mengirim 1 kali saja tanggapan, kita klik centang. Kemudian, responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Jika tidak kita izinkan, maka tidak perlu. Kemudian, ukuran maksimum semua file yang diupload, kita pilih misalnya 10
giga, 1 giga, atau 100 giga. Ini tergantung pada muatan Google Drive kita. Kemudian kita klik simpan. Jika kita ingin melihat respon siapa saja yang sudah mengisi dari formulir kita klik respon. Maka di sini akan muat siapa-siapa saja yang sudah mengisi formulir yang kita berikan. Demikianlah cara membuat presensi sederhana dari di Google Formulir. Demikianlah video cara atau tutorial